firman-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kuasai, kuduskan hamba-Mu. Segala kuasa-kuasa yang coba menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan, yang coba menghalangi kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami sepakat apapun dan siapapun itu yang menghalangi, kuasa-kuasa kutuk, kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan bebas bekerja di tempat ini. Kuasa firman Tuhan memulihkan, membangkitkan, menyembuhkan, menghiburkan, dan menyelamatkan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami mau hidup di dalamnya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Terima kasih Bapak Gembala mempercayakan saya membawa firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan ya bahwa hidup kita ada dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Ya, dengan apa Tuhan memberikannya itu? Dengan keselamatan. Tuhan anugerahkan kepada kita iman supaya kita beroleh keselamatan. Amin. Iman dianugerahkannya kepada kita. Diberikannya kita keselamatan. Diberikannya kita iman untuk kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan membuktikannya dengan kita diberikan damai sejahtera ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya katakan amin. Tapi cukupkah sampai di situ Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Tuhan tidak mau kita hanya sekedar menerima keselamatan, tetapi kerinduan hati Tuhan ketika kita bertobat, kita menghasilkan buah-buah pertobatan itu saudaraku sekalian. Kita menghasilkan buah-buah yang tetap. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Rencana Tuhan digenapi di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Hidup kita harus berbuah. Matius 3 ayat 8, 9 dan 10 mengatakan demikian. Bahwa kita harus menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Oh iya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu makanya tidak cukup orang Kristen hanya mengatakan, aku sudah terima Tuhan Yesus, aku sudah dibaptis. Tetapi Tuhan mau supaya buah itu, buah pertobatan, buah Roh Kudus, kemuliaan Tuhan, kebenaran itu, buah-buah kebenaran itu terpancar dari hidup kita. Amin saudaraku. Itu terpancar lihat hidup kita. Buah yang dimaksud Tuhan dalam firman Tuhan adalah sesuatu yang keluar dari hati kita, dari hidup kita. Dari dalam ini keluar. Supaya apa? Supaya dilihat orang dan dirasakan orang. Itu namanya buah saudaraku sekalian. Kalau buah nggak dirasakan, orang tidak mengakui bahwa ini baik atau tidak. Manis atau tidak, buah yang baik atau buah yang tidak baik. Buah harus dirasakan oleh orang banyak. Itu sebabnya Tuhan meminta kita berfirman supaya kita menghasilkan buah. Tapi bagaimana Pak kalau kita nggak berbuah? Oh, Bapak Ibu Saudara kasihan. Matius 3 ayat 10 itu mengatakan, ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Hidup kita harus berbuah. Perhatikan Bapak Ibu, kapak itu sudah tersedia. Itu makanya kita harus berbuah-buah. Menghasilkan buah yang baik. Amin saudaraku. Bagaimana caranya kita menghasilkan buah yang baik? Kita harus melekat pada pohon kehidupan. Siapa itu pohon kehidupan? Yesus Kristus. Kita harus melekat, kita harus menyatu dengan pohon itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau tidak itu kita tidak akan bisa berbuah. Amin saudaraku. Nah, Bapak Gembala sudah menyampaikan firman ini ketika akhir tahun Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang saya mengerti, yang saya tangkap,
bahwa Tuhan ingin hidup kita berbuah-buah yang banyak. Ya, berbuah-buah yang banyak. Di tahun 2024 ini dan seterusnya, hidup kita haruslah berbuah-buah yang banyak. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Bagaimana caranya Tuhan dipermuliakan? Jiwa-jiwa melihat dan merasakan Kristus melalui kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. Dengan hati yang terbuka, dengan suara yang keras. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah apa? Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia apa? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku yang percaya, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan memberikan pengajaran ini kepada kita supaya kita terus melekat kepada Dia. Terus menghasilkan buah. Bukan hanya sekedar berbuah begitu saja. Tetapi berbuah yang banyak. Saudaraku, kalau kita punya kebun, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya bilanglah kebun durian. Yang lagi musim di Katingan. Ya. Amin saudaraku. Musim durian. Ya. Tim misi kemarin dengar kabar banyak makan durian. Makanya perut mereka agak, waduh, coba lihat Pak Ringo-Ringo. Mereka makan durian, saya dengar kabar, sampai puas. Tapi duriannya nggak sampai kepada Pak Gembala. Dengar kabar. Iya? Jadi lupa saya gara-gara banyakkan makan durian. Ya. Saudaraku, Tuhan mau supaya hidup kita berbuah-buah. Seorang pemilik tanaman, pemilik kebun, dia akan bangga sekali kalau seperti tadi, kalau pohon duriannya itu berbuah-buah yang banyak. Wow, pasti pemilik pohon durian ini sangat suka dan bangga sekali. Sangat senang sekali. Sangat bangga sekali, apalagi semua buahnya itu adalah buah yang baik, yang manis, dan yang sangat harum. Itu sangat suka sekali. Durian itu kalau dimakan, tambah lagi. Ya, seperti Pak Ringo-Ringo waktu makan durian itu di Tumbang Mangguk dan Tumbang Jala. Senang sekali. Tambah lagi. Pemilik durian sangat bangga. Pemilik pohon itu. Kenapa?
Karena berbuahnya begitu lebat. Dan buahnya begitu baik, manis, dan disukai banyak orang. Bapa di surga pun demikian, saudaraku sekalian. Bapa di surga mau supaya kita hidup berbuah-buah yang banyak dan dinikmati oleh banyak orang. Itu sebabnya Bapa mau supaya kita terus melekat kepada Dia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak berbuah, saudaraku sekalian, kalau kita berhenti berbuah, kita akan ditebang. Kita akan ditebang. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Itu makanya Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dipotongnya. Terlepas dari pokoknya. Kalau ranting dipotong, dia akan mati, saudaraku sekalian. Karena dia tidak mendapatkan sumber kehidupan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong Bapa. Tetapi apa yang terjadi? Dan setiap ranting yang berbuah, malah diapakan? Dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Tidak cukup buahnya hanya begitu saja. Tapi Tuhan bilang, Bapa membersihkannya. Malah dibersihkan. Dipotong pohon-pohon, daun-daun yang tidak berguna. Kalau ibu gembala dulu kalau memeriksa bunganya, daun-daun yang sudah mulai warnanya berbeda dengan daun yang sebenarnya, dicubitnya sambil diputarnya, copotlah daun itu, dibuangnya dengan ranting-rantingnya. Dibersihkannya. Itu makanya Tuhan gak pernah tinggal diam loh sama hidup kita. Hidup kita hari lepas hari semakin dibersihkan Tuhan. Dengan apa Tuhan membersihkan hidup kita? Dengan firman-Nya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita harus menyatu dengan Kristus. Kita harus menyatu dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Supaya kita menerima nutrisi dari pokok itu. Supaya kita mendapat sumber makanan, sumber kehidupan dari pokok itu. Tapi kalau kita tidak melekat kepada pokok itu, saudaraku sekalian, kita tidak akan berbuah. Malah kita akan mati, menjadi kering. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau kita melekat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kalau ranting itu, kita diumpamakan ranting. Kalau ranting itu terus melekat, terus nempel, terus menyatu dengan pokok itu. Firman Tuhan bilang, dia akan berbuah banyak. Amin, saudaraku. Berbuah banyak. Berbuah banyak. Tuhan mau supaya kita berbuah banyak. Berbuah yang banyak. Itu sebabnya Tuhan bersihkan hidup kita. Supaya apa? Supaya buah itu keluar, saudaraku sekalian. Buah itu sesuatu yang keluar dari dalam. Keluar. Dilihat orang. Dinikmati orang. Termanifestasi melalui perbuatan kita. Perkataan kita. Tingkah laku kita. Itu namanya buah.
Dia terpancar melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui keputusan kita, melalui perkataan kita, melalui seluruh perbuatan kita. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan bersihkan kita. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah yang baik. Buah yang manis. Coba kalau perkataan kita masih kasar, perkataan kita melukai orang lain, buah apa yang dihasilkan? Buah kepahitan, buah yang pahit, membuat gigi mengilu-ngilu. Saya pernah makan yang asam, langsung ngilu gigi saya. Haleluya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus, di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Percayalah Bapak Ibu. Apa yang mau kita andalkan? Mau kemana kita? Mau cari sumber kehidupan di mana kita? Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, berbicara tentang buah-buah ini saudaraku sekalian, ini bukan sesuatu yang Tuhan, kalau bisa kamu berbuah, kalau enggak apa-apa. Bukan, kita harus berbuah. Kalau kita enggak berbuah, kita dipotong loh. Bagaimana menghasilkan buah? Kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita enggak melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan menjadi kering. Satu kali saya menebang pohon jeruk purut, ya. Kami tidak mengambil buahnya memang, tapi mengambil daunnya saja. Saya tanam satu pohon, subur sekali. Sudah saya mau tebang, sudah dikasih rondap, tetap bertumbuh dia. Akhirnya saya suruh anak saya, tebang itu pohon itu, udah mau sampai ke jalan tuh, durinya tajam-tajam sekali. Pohon jeruk purut saudaraku sekalian. Ditebang anak saya. Diletakkannya di luar sana. Langsung kering enggak? Enggak langsung kering. Dahan-dahannya itu enggak langsung kering. Malah kami pulang dari Bedeng Rambang, diambil Pak Untung lagi daun-daunnya. Oh, bagus ini Bang. Untuk steam itu apa namanya? Yang badan kita dimasukkan ke dalam uap itu. Ditimung. Diambilnya lagi enggak langsung kering. Tetapi yang jelas sekarang sudah kering. Sudah kering dahan itu, ranting itu sudah kering, ranting jeruk purut. Sudah kering. Kenapa? Saudara, kalau kita lepas dari Tuhan, ya, memang bisa kita kelihatannya seperti rohani. Kelihatannya seperti rohani, iya betul loh. Tetapi lambat laun, cepat atau lambat, ranting itu, dahan itu, kalau terlepas dari pokoknya, saudaraku, percayalah, dia akan kering dan segera masuk dalam pembakaran. Tuhan tidak mau kita dicampakkan ke dalam api, Tuhan enggak mau. Tapi Tuhan bilang, kita harus tinggal di dalam Dia, harus menyatu dengan Dia, harus melekat kepada Dia. Saya percaya Tuhan membawa kita di tahun-tahun ke depan ini, saudaraku sekalian, untuk kita berbuah-buah yang banyak. Supaya apa? Orang boleh melihat, orang boleh merasakan Kristus di dalam kita. Belas kasihan Tuhan mengalir kepada orang banyak. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan membersihkan hidup kita. Supaya apa? Supaya dari hati kita ini mengalir aliran-aliran air kehidupan.
yaitu kuasa Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus itu mengalir, menjamah setiap orang, menjamah setiap orang, menjamah setiap orang. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya kalau kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, mungkin kita mengalami air mata. Orang nggak tahu, saudaraku sekalian. Ketika kita mengalami kesusahan, pergumulan, jangan katakan, Tuhan sudah melupakan aku. Tuhan sudah meninggalkan aku. Oh tidak, saudaraku sekalian. Tuhan tidak mungkin meninggalkan umat tebusannya yang sudah ditebusnya dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Jangan lari kepada yang lain. Kalau kita mengalami kesusahan, kalau kita sedang mengalami, bagi kita mungkin ini penderitaan, percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan sedang membersihkan kita. Supaya apa? Supaya dari hati kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Supaya lewat hidup kita, buah-buah itu terus keluar. Buah-buah pertobatan, buah-buah Roh Kudus. Berkat itu terus mengalir. Saudaraku sekalian, berkat harus mengalir. Itulah makanya Tuhan bersihkan hidup kita. Untuk apa Tuhan berkati kita? Firman Tuhan bilang di Galatia, Yesus disalib supaya berkat Abraham itu sampai digenapi dalam hidup kita. Digenapi dalam hidup kita. Supaya berkat itu sampai kepada ujung-ujung bumi. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Hati kita ini, hidup kita ini menjadi aliran-aliran air kehidupan. Menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan tidak pernah memberkati kita untuk diri kita sendiri. Untuk keluarga kita sendiri. Yang penting anak-anakku nyaman, sejahtera. Tidak. Tuhan memberkati kita. Supaya berkat dari Dia itu mengalir kepada orang-orang lain. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan. Tuhan sedang membersihkan kita. Membersihkan hati kita. Ketika kita sedang mengalami pergumulan. Saya mengalami itu. Saudaraku sekalian, waktu ranting itu dibersihkan, enak nggak rasanya kira-kira? Ada yang nempel-nempel, hama yang nempel-nempel, dia harus dikikis ranting itu. Aduh, sakitnya. Dia kadang-kadang dipangkas. Kita menangis, Tuhan, apa salah saya Tuhan? Lalukanlah ini dari aku Tuhan, dari keluargaku, dari anak-anakku, pulihkanlah aku. Kita menangis. Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Kenapa? Kenapa? Kita bingung. Tetapi ketahuilah, semua yang Tuhan izinkan itu, Tuhan izinkan ya. Semua yang Tuhan izinkan itu untuk membersihkan hati kita. Untuk membersihkan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan maunya hati kita ini bersih untuk menjadi saluran air kehidupan. Hati kita ini bersih untuk buah-buah itu boleh keluar. Kalau ada yang menghambat nutrisi dari akar pohon kepada cabang-cabang atau ranting-rantingnya, buah tidak akan keluar, saudaraku sekalian. Buah tidak akan keluar. Itu makanya hama itu semakin dibersihkan, dikikis. Dikikis pada tumbuhan itu. Sesuatu yang menghambisi nutrisi, tapi tidak berbuah, ditobang, dipotong, dipangkas. Amin, saudaraku. Maukah saudara dibersihkan? Amin. Kadang-kadang air mata keluar, Tuhan kuatkan aku. Tetapi percayalah, ketika buah itu keluar, wow, kita akan, kata Pak Gembala tadi, terkagum-kagum. Sakit kita, penderitaan yang kita alami,
itu terlupakan. Kenapa? Karena Tuhan mengeluarkan buah yang tinggal tetap. Buah berbicara tentang karakter, buah berbicara tentang berkat, buah untuk menghasilkan jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita harus melekat kepada Tuhan. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Bagaimana caranya supaya kita terus melekat kepada Tuhan, saudaraku sekalian? Dengan berdoa. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Pertama, sukalah berdoa. Ambil waktu berlutut di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam doa kita, saudaraku sekalian. Jangan. Jangan lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi ketimbang di kamar kita berlutut berdoa. Ketika Tuhan sudah mengingatkan kita, masuk kamarmu berdoa. Lakukan saja. Amin, saudaraku. Amin. Kedua, bagaimana caranya supaya kita terus melekat kepada Tuhan? Hidup dalam firman-Nya. Hidup dalam pengajarannya. Ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa katanya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bukan Tuhan bilang mudah-mudahan aku berikan untuk kamu, bukan. Tetapi firman Tuhan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, apa saja, apa saja. Dan yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Akan menerimanya, kata Tuhan. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Tetapi banyak orang Kristen, ya Bapak Ibu ngaku-ngaku Kristen anak Tuhan, ya nggak mau tinggal di dalam Kristus, nggak mau tinggal melakukan pengajarannya, nggak mau hidup dalam firman-Nya, tapi dia minta apa saja. Ya nggak bisa, nggak iso, nggak nyambung katanya. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam firman-Nya, kita pasti salah meminta nanti. Yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Oh iya Bapak Ibu, suka salah. Kalau kita nggak hidup dalam firman yang kita minta itu nanti suka salah. Tuhan, berikanlah aku istri baru. Padahal istrinya di depan mata dia. Istriku sudah tidak seperti 15 tahun yang lalu. Dulu gitar Spanyol, sekarang gitar gitar bass betot katanya. Ya, berikanlah aku Tuhan suami yang baru. Padahal suaminya di depan mata dia. Kenapa? Karena kalau tidak tinggal di dalam Kristus dan firman tidak tinggal di dalam kita, kita pasti salah berdoa. Kenapa? Karena kita nggak tahu kehendak Tuhan itu untuk apa, mau ngapain. Yang kita minta, Tuhan berkati aku, supaya aku keliling-keliling dunia, jalan-jalan, tamasya bersama keluargaku. Mintalah apa saja. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Mintalah apa saja. Artinya begini, kalau kita meminta kepada Tuhan, pasti yang seturut dengan firman Tuhan, dengan rencana Tuhan. Itu makanya, bagaimana supaya kita melekat kepada Tuhan? Dengan berdoa. Bagaimana coba supaya kita berbuah-buah yang banyak? Dengan berdoa. Ambil waktu kita, habiskan waktu kita, dan lakukan.
pengajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Lakukan. Karena kita harus berbuah yang banyak. Harus berbuah yang banyak. Harus berbuah yang banyak. Supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ayat 8 mengatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Amin, saudaraku. Bapa harus dipermuliakan. Tuhan selamatkan kita, Tuhan berkati kita, Tuhan bersihkan hidup kita. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Orang lain boleh melihat, orang lain mengakui, mereka melihat dan mengakui benar ada Kristus di dalam dia. Kenapa? Karena kalau ada dia, ada damai sejahtera. Kalau dia ada di tengah-tengah kita, ada sukacita. Amin, saudaraku. Sama dengan Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, sehingga mereka mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Mungkin gak orang yang belum bertobat mempermuliakan Bapa kita yang di sorga? Gak mungkin. Mereka melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa yang di sorga. Mereka akan bertanya, kenapa kamu bisa begitu? Kenapa kamu bisa begini? Kenapa kamu bisa sabar? Kenapa kamu bisa mengasihi? Kenapa kamu bisa mengampuni? Karena Yesus yang hidup di dalam saya. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah sebabnya Tuhan mau kita berbuah-buah yang banyak. Itu sebabnya Tuhan akan singkirkan semua penghalang. Dibersihkannya hidup kita. Yang menghalangi buah itu. Dibersihkannya. 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 Supaya kita terus mengandalkan Dia. Supaya kita terus melekat kepada Dia. Supaya kita terus berseru kepada namanya. Dibersihkannya. Dibersihkannya. Supaya kita tidak mengandalkan diri kita. Kita meninggalkan keangkuhan. Kita meninggalkan kesombongan. Dibersihkannya. Amin, saudaraku. Apapun yang saudara, Bapak Ibu alami hari-hari ini. Apakah mungkin pergumulan? Apakah mungkin sakit? Atau mungkin sedang lemah? Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau supaya hidup kita tetap bersih, murni di hadapannya. Supaya dia terus bekerja melalui hidup kita. Amin, saudaraku? Amin. Amin. Buah-buah itu harus terus keluar. Sampai generasi kita, generasi di bawah kita, anak cucu kita, cicit kita, mengalami buah pertobatan, mengalami buah Roh Kudus, mengalami buah berkat-berkat yang berkelimpahan. Amin, saudaraku. Tapi relakanlah hati kita, relakanlah diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan menyampaikan pengajarannya, jangan tepis, jangan bantah firman Tuhan. Lakukan saja, terimalah, supaya hati kita semakin dibersihkan Tuhan. Amin. Supaya kita tetap berfokus kepada Dia, melekat kepada Dia. Jangan tinggalkan jam-jam doa kita. Jangan tinggalkan kebaktian-kebaktian. Tetaplah kita melakukan perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Mau dibersihkan terus oleh Tuhan. Amin. Mau dimurnikan terus oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Supaya hidup kita terus menghasilkan buah yang tinggal tetap. Buah yang banyak. Karena untuk itulah Tuhan selamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku sekalian.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tahun ini dan tahun-tahun ke depan, kami percaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan yang membersihkan hidup kami, hati nurani kami, dengan kuasa firman-Mu. Ajar kami tetap taat, tunduk setia kepada Engkau, pada firman-Mu Tuhan. Bawalah kami terus hidup dalam hadirat-Mu. Bawa kami terus untuk melepaskan kehidupan kami yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama, sehingga hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami rindu banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.